Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, bertemu lagi dalam program Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Sahabat Al-Wafa, Ramadan kali ini pastinya terasa berbeda untuk kita semua karena kita dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Dan pada kali ini, insya Allah kita akan mempelajari materi berkaitan dengan sabar di bulan Ramadan seperti yang sedang kita alami saat ini. Namun seperti biasa, sebelum memulai materi, kita awali kegiatan kita dengan tadarus Quran untuk menambah keberkahan kita pada hari ini. Dan insya Allah untuk tadarus Quran hari ini akan dipandu oleh guru kita, Ustadz Cahyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut menambah keberkahan kita pada hari ini. Baiklah sahabat Al-Wafa, langsung saja mari kita simak bersama-sama materi mengenai Ramadan bulan sabar yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Wafa, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wafa, dari mukadimah tadi insyaallah untuk Ramadan Asik kali ini materinya tentang Ramadan bulan sabar. Oke. Tadi dari ayat yang disampaikan di awal, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian kepada Allah bis-sabri was-salah, yaitu dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sahabat Al-Wafa, para ulama membagi sabar itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita contohkan sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu contohnya adalah sabar ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Tentunya ketika kita berpuasa banyak sekali godaan-godaan, terutama godaan dari luar. Misalkan seperti ini.
ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita keluar dari rumah, ada keperluan tertentu, kemudian di perjalanan kita melihat orang lain yang tidak saum, tidak puasa, sedang memakan atau minum sesuatu, pasti kita tergoda. Tapi di sanalah pentingnya sabar. Kita harus meningkatkan kesabaran kita, yaitu sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa juga, contoh lain, misalkan kita di bulan Ramadan ini akan melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Sholat yang rakaatnya lumayan banyak dibanding dengan sholat fardu. Tentunya itu kita perlu kesabaran. Sabar lamanya berdiri, sabar banyaknya ruku, sabar banyaknya sujud. Itulah sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ulama menyampaikan yaitu sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wafa, tentunya dalam menjauhi maksiat pun kita perlu bersabar. Yang ketiga, para ulama membagi sabar itu adalah sabar dalam menghadapi takdir yang pahit dari Allah Subhanahu wa taala, atau sabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wafa, tentunya kita sudah berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam kondisi seperti ini, yaitu mewabahnya satu virus yang kita kenal dengan virus corona. Kita dituntut untuk berdiam diri di rumah. Kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah, melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah di rumah. Tentunya itu adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, suatu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus menjalaninya dengan sabar. Tentunya sabarnya harus lebih tinggi lagi, harus kita tingkatkan lagi. Sahabat Al-Wafa, dengan kita bersabar, Allah menjanjikan bahwa orang sabar itu akan termasuk orang-orang yang berbahagia di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanus biru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya wallahu alam bil muradi, ya ayyuhalladzina amanus biru wassabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tetaplah dalam kesabaran. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka sahabat Al-Wafa, jika kita bersabar dalam 3 aspek yang tadi, yakni sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan juga sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya takdir yang pahit, takdir buruk, insya Allah kita di akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang berbahagia sesuai janji Allah yang tadi disampaikan dalam ayatnya. Sahabat Al-Wafa, mudah-mudahan dari nasihat yang singkat ini kita termasuk orang-orang yang sabar, kita termasuk orang-orang yang berbahagia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Al-Wafa, mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini memberikan banyak pelajaran berarti untuk kita semua untuk menambah kesabaran kita, khususnya dalam menghadapi masa wabah COVID-19 ini. Baiklah sahabat Al-Wafa, dalam segmen Ensiklopedia Islam kali ini kita akan mengupas mengenai sejarah Islam di Indonesia. Langsung saja, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wafedia. Wafedia Ensiklopedia Islam Al-Wafa TV hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Pemirsa Wafedia, untuk mempelajari suatu agama, termasuk agama Islam, haruslah bermula dari mempelajari aspek geografis dan geografi persebaran agama-agama dunia. Ketika berbicara mengenai sejarah,
Pada umumnya, generasi-generasi muda kita sudah kurang sadar dan seringkali melupakan sejarah. Pada kenyataannya, negara kita merupakan negara dengan penduduk yang mayoritasnya adalah Muslim. Semua itu tidaklah terlepas dari sejarah. Islam tidaklah muncul secara cuma-cuma, melainkan mengikuti alur yang cukup panjang. Pada episode kali ini, Wapedia akan menyajikan informasi mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pemirsa Wapedia, perlu kita ketahui bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Tercatat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sampai ke kota Baros, 414 km dari kota Medan. Orang-orang yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam itu bukan hanya pedagang dari Arab, namun juga dari Hadramaut, Yaman, dan lainnya. Mereka datang untuk berdagang sembari menyebarkan nilai-nilai keislaman. Hingga pada puncaknya, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Setelah berdirinya kerajaan ini, perkembangan masyarakat Muslim semakin meluas hingga abad ke-15 Masehi. Di samping itu, proses asimilasi Islam di Jawa sudah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi. Meski belum meluas, hal ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gersik yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Berita tentang keislaman di Jawa pada abad ke-11 dan 12 memang masih sangat langka. Perkembangan Islam di Pulau Jawa ini bersamaan dengan melemahnya posisi kerajaan Majapahit. Hal ini memberikan peluang kepada raja-raja Islam pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen. Di bawah pimpinan Sunan Kudus, akhirnya Demak berhasil menggantikan Majapahit sebagai kantor pusat. Pengaruh Islam pada bagian timur Nusantara tidak dapat terlepas dari jalur perdagangan yang terbentang pada pusat lalu lintas pelayaran internasional Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14 Masehi, Islam datang ke daerah Maluku. Diceritakan pula bahwa Raja Ternate ke-12 yaitu Molomate bersahabat karib dengan orang Arab dalam hal pembuatan kapal. Hal ini menunjukkan bahwa di Ternate sudah ada masyarakat Islam, meskipun rajanya belum masuk Islam. Di wilayah lainnya, Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk RI Bandang dan Tugang Parangan. Kedua mubalik ini datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Proses Islamisasi di Kutai dan sekitarnya diperkirakan terjadi pada tahun 1575 Masehi. Sejak abad ke-15 Masehi, wilayah Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, telah didatangi oleh pedagang-pedagang Muslim. Pada abad ke-16 Masehi, di Kerajaan Goa sudah terdapat penduduk Muslim dan pada tanggal 22 September 1605, raja-raja di Kerajaan Goa dan Talos secara resmi masuk Islam. Setelah secara resmi masuk Islam, Kerajaan Goa melancarkan perang terhadap Sopeng, Wajo, dan Bone. Dan kerajaan-kerajaan tersebut pun masuk Islam pada tahun 1610 sampai 1611 Masehi. Proses Islamisasi tidaklah berhenti pada masa-masa kerajaan saja. Proses ini terus berkembang secara intensif dengan berbagai cara dan jalur. Pemirsa Wapedia, masuknya Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan maupun rakyat biasa umumnya dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Pemirsa Wapedia, sekian informasi yang dapat kami sajikan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Berbicara mengenai sejarah, ada saja perbedaan dari teori-teori yang dipaparkan. Yang dapat kita simpulkan dari mulai pembahasan kali ini yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, mulai dari jalur perdagangan, jalur perkawinan, dan jalur lainnya, di mana orang Arab datang tidak hanya sekedar berdagang, namun memang sudah dibekali misi dakwah untuk menanamkan nilai-nilai keislaman di Nusantara. Semoga apa yang kami sajikan pada episode kali ini dapat menambah hasanah keislaman Anda semua dengan mengenal sejarah. Semoga dapat menambah kecintaan kita kepada agama Allah yang mulia. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa Wapedia, sekian pembahasan hari ini.
Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Oke sahabat Al-Wafa, dalam segmen Netizen Story kali ini kita sudah mendapatkan kiriman video sholawat dari anak-anak SMP Al-Wafa Boarding School. Dan video ini sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada kali ini. Saya Jaka Permana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Ramadan Asik Al-Wafa TV, program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي حي الهادي بأجمل ذكرى. Buat sahabat Al-Wafa yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asik Al-Wafa, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafa atau hashtag Al-Wafa Fun. حي الهادي